Presiden Joko Widodo groundbreaking pembangunan Kodim di Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan apel gelar pasukan operasi Lilin 2023. Tradisi pisah sambut Kapolres Ponorogo. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 21 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo pagi ini melaksanakan groundbreaking pembangunan Kodim di Ibu Kota Nusantara. Di area Makodim yang berdiri di atas lahan seluas 3,29 hektar tersebut akan dilengkapi dengan bangunan pendukung lainnya. Presiden Joko Widodo pada agenda groundbreaking pembangunan Markas Komando Distrik Militer di Ibu Kota Nusantara menekankan agar markas Kodim di IKN didesain modern dan green building sesuai dengan visi IKN yakni Forest City. Bangunan Kodim tipe A di IKN juga diharapkan dapat menjadi contoh markas Kodim yang lain di wilayah Indonesia. Presiden juga menyampaikan keberadaan Kodim di IKN untuk pengamanan ibu kota negara dan melindungi IKN dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Saya hanya ingin titip satu yang berkaitan dengan desain. Betul-betul Kodim IKN ini harus didesain visi ke depan, modern, dan juga green building. Sehingga nantinya kodim-kodim yang lain di seluruh tanah air bisa melihat bangunan kodim yang ada di IKN ini sebagai contoh, sebagai patokan. Sebetulnya kantor kodim yang seperti apa yang memiliki visi ke depan. Dan memang harus disesuaikan dengan visi IKN, Forest City. Dan keberadaan Kodim IKN yang merupakan Kodim tipe A ini akan melaksanakan tugas-tugas pengamanan ibu kota negara dan mendukung serta melindungi IKN dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Saya berharap keberadaan Kodim IKN ini akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan wilayah dan menjaga IKN serta menegakkan kedaulatan negara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini pembangunan gedung Kodim IKN saya nyatakan dimulai. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat melaksanakan kegiatan pengecekan jalan tol Bangkinang menuju gerbang tol 13 Koto Kampar dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2023. Jalan tol Bangkinang 13 Kota Kampar akan digunakan pada siang hari sebagai upaya antisipasi lonjakan kendaraan pada libur akhir tahun.
Didampingi PJU Ditlantas Polda Riau bersama instansi terkait, Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat melaksanakan kegiatan pengecekan di Jalan Tol Bangkinang menuju Gerbang Tol 12 Koto Kampar dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2023. Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat mengatakan bahwa kondisi terkini Jalan Tol Bangkinang menuju Gerbang Tol 13 Koto Kampar sepanjang 25 km masih dalam tahap finishing dan akan diselesaikan dalam waktu 2 hingga 3 hari. Kami di sini langsung melaksanakan pengecekan pengecekan jalur tol yang saat ini sedang dalam tahap finishing, yang kita lihat bersama bahwa dari mulai sepanjang kurang lebih 25 km yang menghubungkan sampai ke Koto Kampar. Kita tahu bahwa tadi setelah kita melintas ada beberapa ruas jalan yang masih dalam tahap finishing. Ya, sehingga harapan kita nantinya mungkin nanti dari PTHK akan mempercepat proses penyelesaiannya. Ini bisa kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang khususnya untuk yang masyarakat pengguna jalan yang menuju ke arah Pekanbaru maupun sebaliknya menuju ke arah Sumatera Barat. Dari hasil komunikasi kami dengan PTHK tadi, Pak Jarod menyampaikan bahwa kurang lebih maksimal 2 hari atau 3 hari yang akan datang, itu jalur tadi yang kita lewati tadi yang kondisinya masih mungkin belum sempurna, insya Allah mungkin sudah finish, sudah selesai. Sebagai antisipasi lonjakan kendaraan pada libur akhir tahun, Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat mengatakan bahwa Jalan Tol Bangkinang menuju Gerbang Tol 13 Koto Kampar akan digunakan pada siang hari karena secara keseluruhan belum dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan juga penerangan jalan. Tahu bahwa ini sarprasnya ini belum lengkap, baik rambu lalu lintas, lampu, apel jalan belum ada. Ya Pak ya? Seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas berkendara dan menggunakan jalan tol diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan pengendara tidak dalam keadaan mengantuk. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya meluncurkan body kamera sebagai sistem pengawasan kinerja personel saat bertugas. 50 unit body cam yang diserahkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Lilin Semeru di penghujung tahun 2023 serta pengamanan pemilu tahun 2024 nanti. Bertempat di gedung Mapolrestabes Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto meluncurkan body cam atau kamera tubuh yang akan merekam situasi dan peristiwa yang terjadi pada setiap personel saat bertugas. Rekaman aktivitas personil di lapangan akan terkoneksi secara real-time dengan command center di markas Polrestabes Surabaya sehingga semakin memudahkan koordinasi demi terciptanya kondisi yang kondusif. 50 unit body cam dengan nilai 1,3 miliar rupiah yang diserahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto kepada Polrestabes Surabaya diperoleh dari hibah 2 perusahaan swasta. Selain dapat digunakan untuk kegiatan patroli rutin, Polrestabes Surabaya juga akan menggunakan teknologi body cam saat pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam operasi Lilin Semeru serta pengamanan pemilu tahun 2024. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.